Jadi kalau Prabowo berbisik dengan Gibran, contoh. semua kita pasti menyimak. Ini berapa Tuhan sekarang yang Berarti Bapak dan anak satu kan? ya, Bapak dan Yesus satu, jadi Tuhan. Sekarang murid-murid satu sama seperti Yesus. Kenapa kita persoalkan itu? Itu yang tertulis begitu. Nah, bagus. Karena itu yang tertulis, murid-murid jadi Tuhan tidak? Tidak. Loh, yang tertulisnya begitu, Pak. Jadi kalau mau saya jelasin begini, ini udah tingkat tinggi kalau saya jelaskan. Yang mempersatukan. Loh, berarti itu bukan Yesus, Pak. Itu pikiranmu lain. Loh, Lukas Alkitab ini bisa diseret untuk menyesatkan diri sendiri, bisa. pakai Bible bisa sesat. Iya. Alhamdulillah. Iya. Enggak, saya mau setuju dengan Bapak. Itu firman Tuhan bukan? Sebahagian. Sebagian. Iya. Pak Nenggolan setuju itu bukan sebagian firman Tuhan. Segala kebenaran yang ada di dalamnya adalah firman Tuhan. Kalau ada yang salah itu bukan firman Tuhan. Jadi Bible ini firman Tuhan atau bukan? Firman Tuhan. Semuanya. Itu tadi ada yang salah, ada yang salah. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ya. Ini Yesus nebusnya di zaman Yohanes. 4.000 tahun kemudian. 4.000 tahun kemudian. Ini Betul. sama aja kayak gini. Ada kecelakaan laka lantas, ambulannya datang 4 minggu kemudian. Ini korbannya gimana ini? Debat lintas iman kali ini mengangkat tema yang sangat mendasar. Siapakah penguasa langit dan bumi? Namun, yang membuatnya berbeda dari debat-debat yang lain adalah suasananya yang tidak terduga. Alih-alih perkiraan kita bakalan tegang dan serius, hampir seluruh penonton justru dibuat tertawa oleh jawaban-jawaban pendeta saat menanggapi pertanyaan dari lawannya. Kolom komentar pun dipenuhi reaksi serupa. Banyak yang mengaku tidak menyangka debat dengan tema seberat ini justru berubah menjadi tontonan yang mengundang gelak tawa. Simak video ini sampai selesai, karena diskusi ini bukan hanya menghibur, tetapi juga membuka mata dan mengajak kita berpikir lebih dalam. Mari kita masuk ke dalam topik diskusinya, yaitu siapakah penguasa langit dan bumi gitu. Aku di sini sebagai pihak yang Muslim, alhamdulillah masih dari ruh, nggak pernah khianat, tetap Islam, menjelaskan bahwasanya penguasa di dalam definisinya dulu yang kita harus sepakati adalah keberadaan yang mempunyai hak terhadap keberadaan yang lain, itu penguasa. Jadi kalau tidak ada hak kepada keberadaan yang lain, bukan penguasa namanya. Namanya customer reguler itu. Nah, di dalam Islam sudah diberitahukan oleh Zat yang Maha Tinggi yang Maha Mulia, yaitu Allah sendiri di dalam surah Al-An'am ayat 61 sampai 62. Di sini Allah berfirman bahwasanya dialah penguasa yang mutlak atas semua hambanya. Itu yang Allah firmankan. Lalu kemudian di 62-nya, kemudian hamba-hamba Allah ini akan dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Jadi penguasa yang paling hak, yang alhamdulillah Muslim sudah tahu, adalah Tuhan itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu penguasa tentunya adalah pemilik, yang juga bisa disebut Rob di dalam Islam. Rob dari langit, bumi, dan alam semesta. Jadi nggak cuma manusia, tapi langit dan bumi juga itu dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa dilihat misalnya di pembukaan surah Al-Fatihah, lalu juga di surah Al-Jasiyah ayat 36, di mana Allah mendiktekan kepada kita dalam firman-Nya, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi dan seluruh alam semesta. Ini yang Allah firmankan mengenai penguasaannya. Jadi Islam itu udah nggak bingung lagi siapa penguasanya, karena hanya Allah saja, tidak ada yang lain gitu, dan tidak kebingungan oleh pribadi-pribadi konsepnya itu. Dan salah satu ciri-ciri penguasa yang hak, yang maha menguasai segalanya, itu bisa kita lihat di firman Allah di surah Al-Ahqaf ayat 33, di mana Allah berfirman bahwa sang maha penguasa ini tidak tidur, begitu kawan-kawan Kristen. Dan juga dalam surah Al-Furqan ayat 58, di mana yang maha menguasai ini tidak mati. Jadi kalau misalnya pernah tidur dan pernah mati, bukan penguasa dalam perspektif Islam, begitu. Dan juga salah satu yang paling
akan aku tekankan di sini adalah firman Allah di surah An-Nisa 176, di mana Allah berfirman bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu, dan At-Taqabun ayat 4 di mana Allah Maha mengetahui segala isi hati. Jadi dengan kemahapengetahuan sifatnya Allah ini, maka yang namanya Tuhan itu tidak boleh menyesal. Tidak boleh menyesal, karena kalau menyesal artinya dia tidak tahu akan ada yang menyakiti perasaannya di masa depan, begitu. Maka dari itu kita tidak pernah menemukan narasi Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala menyesal. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh di sini. Bu Karyana ini yang selalu diskusi dengan saya di debat online. Cuman karena beliau mencret kalau diskusi, jadi saya ajak offline. Semoga beliau Kang Chan juga bisa. mencret juga saya buat. Insyaallah beliau ini orang. Jadi saya ajak offline dan beliau punya keberanian dan integritas yang luar biasa sehingga mengajak saudara-saudaranya untuk hadir di Kasih, depan. Kang. Masya Allah. Saya mau tanya kepada Al-Quran. Wahai Al-Quran, apakah Nabi Muhammad penguasa langit dan bumi? Quran menjawab, bukan. Apa kata Quran? Qul, katakanlah Nabi Muhammad, innama ana basyarum mislukum, aku hanyalah manusia seperti kalian juga. Sama. Apa yang membedakan Nabi Muhammad dengan kita? Yuhi ilai, aku hanya diberikan wahyu. Gak ada Nabi Muhammad kuasa di langit dan di bumi. Wahai Al-Quran, apakah malaikat itu penguasa langit dan bumi? Bukan. Apa kata Quran? Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ketika Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam, fasajadu, malaikat bersujud, Pak. Tak punya kuasa. Iblis pun sama, tidak punya kuasa. Alaihim min sultanin, dia bukanlah penguasa di dunia ini, iblis. Quran mengadres Nabi Muhammad bukan iblis, bukan penguasa, malaikat bukan penguasa, iblis bukan penguasa, hanya Allah. Allahu Rabbul Alamin, Allahu Rabbus Samawati wal Ard, Allah penguasa langit dan bumi. Allahu Rabbul Masyriqi wal Maghrib, penguasa timur dan barat. Tak ada. Jadi satu yang bisa disimpulkan dari Quran, penguasanya satu, yang lainnya tak bisa jadi penguasa. Karena konteksnya di sini versi Al-Quran dan Bible. Kebetulan saya pembelajar Bible, saya mulai luruskan, kita masuk ke dalam Bible. Boleh ya Pak ya, izin ya. Tapi kalau kita melihat Bible, Bapak buka di Lukas pasal 4 nomor 6 nomor 7. Tadi Pak Rahmat benar bahwa Yesus mengadres di dalam Bible, penguasa itu adalah Bapaknya. Matius pasal 11 nomor 25. Ya Bapak, aku bersyukur padamu ya Bapak, Tuhan langit dan bumi. Penguasa langit dan bumi, kata Yesus. Tapi kata Lukas pasal 4, ternyata penguasa segala sesuatu adalah, tahu Pak siapa Pak? Iblis. Jadi perbedaan antara Al-Quran dan Bible adalah, kalau Al-Quran menegaskan satu-satunya yang harus dipercaya sebagai penguasa langit dan bumi adalah Allah. Yang lainnya enggak boleh. Kalau Bible banyak penguasa dalam Bible. Bapaknya Yesus penguasa, iblis penguasa. Tapi ada satu yang tidak boleh dipercaya sebagai penguasa, yaitu Yesus. Yesus tidak boleh dipercaya sebagai penguasa, dan itu dikonfirmasi oleh Yesus. Apa kata Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 37. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan dari Bapa yang telah mengutus aku. Baik, itu saja dulu supaya bisa direspon Ibu. Semudah-mudahnya konsep keselamatan, konsep ketuhanan yang mudah diterima oleh akal manusia itu sebenarnya ada di Islam sebenarnya, kalau kita dengar penjelasan dari Pak Dimun yang menurut aku ada berbenturan gitu, statement awal dan statement akhir gitu paling. Jadi ini aku akan lanjut ke pertanyaan kedua saja. Dalam kekristenan itu dikenal dengan tre personae una substantia untuk konsep ketuhanannya. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu one substance, three persons. Nanti bahasa Indonesianya satu hakikat, tiga pribadi. Pertanyaannya adalah, gimana caranya konsepnya three persons, tapi konsep agamanya dibilang monoteis? Itu gimana caranya? Silakan. Itu salah itu. Yang mana? Yang dikatakan tadi itu salah, tapi Kristen mempercayai seperti itu. Yang benar itu hanya dua tahta di surga.
Tidak ada 3. Tertulis di Alkitab ada 2 tahta di surga. Itu yang ada. Bukan, maksudnya jadi satu hakikat tiga pribadi atau dikenal? Salah itu. Bukan Tritunggal. Tritunggal itu? Bukan. Tritunggal salah, tidak Alkitabiah. Oh, oke. Sip. Iya. Siap, silakan dilanjut. Jadi yang benar, Bapa di sebelah kanannya ada tahta anaknya. Itu tertulis di Alkitab. Ada berapa Tuhan di situ, Pak? Ada 2. Ada Bapak meyakini 2 Tuhan. Iya. Kalau Yesus punya berapa Tuhan? Yesus itu Tuhan. Bukan. Bapak meyakini 2 Tuhan. Iya. Kalau Yesus punya berapa Tuhan? Nah, kita nggak usah bingung. Udah dibilang Bapa dan Anak. Kalau bapaknya Tuhan, anaknya Tuhan juga dong. Iya, saya Iya, tahu. nggak Bapak punya 2 mungkin Tuhan. singa anaknya jadi kambing Baik. anaknya. Bapak Pak Rahmat ya. Pak Rahmat punya 2 Tuhan. Yang ditanya bukan Pak Rahmat lagi, Yesus. Yesus punya berapa Tuhan? 1. Keimanan Pak Rahmat dan keimanan Yesus sama atau beda? Sama. Saya ulang. Pak Rahmat punya 2 Tuhan, Bapa dan Yesus. Ya. Yesus punya 1 Tuhan. Ya. Ini 2, ini 1. Jadi bukan begini ya. Kita harus sederhana berpikir sesuai dengan ajaran Alkitabnya. Firman Tuhan mengatakan, anakku engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan. Datanglah manusia berpikir siapa bidannya. Datang manusia berpikir siapa maknya, siapa silsilahnya juga ditanyain. Begitulah Tuhan menjelaskan kepada kita supaya kita paham bahwa Bapa lebih besar daripada anak. Tidak mendalili yang ini. Tunggu dulu. Kalau kita bisa menerima Adam jadi dari debu tanah, kenapa kita nggak bisa menerima Tuhan punya anak, tak tahu bagaimana caranya beranak? Ya kan? Oke, baik. Nah, Bapak bisa buka. harus adil dong. Baik. Iya. Bapak bisa buka Keluaran 4 nomor 22. Boleh banget. Oke, silakan. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, ya. Ya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Israel ialah anakku yang sulung. Itu dia. Israel anak siapa, Pak? Israel anakku kata Tuhan. Anak Tuhan. Ya. Ada berapa Tuhan sekarang? Yang berkata ini di kitab para rasul disebut Tuhan. Mereka belum mengenal Tuhan itu siapa, detailnya. Barulah setelah Yesus datang ke bumi, kita mengatakan istilah Bapa karena Yesus mengajari itu. Yesus anak Tuhan, dia jadi Tuhan. Yang berfirman kepada Musa, katakan kepada Firaun, anakku ini, suku Israel itu, anak sulung Tuhan Israel. Iya, anak Tuhan itu. Yes. Itu maksudnya kalimat ini. Israel anak Tuhan. Iya. Israel Tuhan. Bukan. Yesus anak Tuhan. Iya. Yesus Tuhan. Ya. Jadi Salomo juga mengatakan, engkau anakku, dengarkan nasihatku. Guru Apa- juga apa yang buat tunggu Yesus dulu. Guru juga mengatakan, hai anakku sini. Kapan kau lahirkan aku? Maksud Bapak metaphorical. Iya. Oke, bagus. Anak-anak Allah itu banyak. Bagus. Iya. Sekarang apa yang membuat Yesus jadi Tuhan? Dia tidak metaphorical, itu tidak berlaku kepada Yesus. Mengapa Yesus jadi Tuhan? Saya bertanya kepada Kristen, bingung dia menjawab. Bapak Kristen. Saya Kristen, ini jawaban yang benar. Gimana? Ada 2 ayat di Alkitab yang memastikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Silakan. Pertama, ketika Yesus masih di dalam kandungan berumur 6 bulan, datanglah Maria, ibunya Yesus, menjumpai istri Zakaria yang bernama Elisabet. Lalu Elisabet mengatakan, siapakah aku ini sehingga ibunya Tuhanku datang kepadaku? Itu pertama. Lalu yang kedua, Nggak dapat. Yang gimana tuh? ibunya Tuhanku, dia bilang. Oh, karena dia disebut tuh ibu Tuhanku, dia aja Tuhan gitu. Ya. Oke. Tunggu dulu. Itu yang pertama kan. Belum tentu benar, bisa aja dia dari iblis mengucapkan itu kalau Anda tidak percaya. Tapi saya percaya itu dari Tuhan. Yang kedua ini, waktu Yesus sudah lahir di kandang domba di Bethlehem, lalu para gembala ahli-ahli perbintangan melihat bintang ada sesuatu yang aneh yang baru. Nah, lalu mereka menafsirkan ada sesuatu Raja Israel sudah lahir. Lalu datanglah malaikat. Dikatakan di Alkitab, malaikat itu datang dari langit. Mereka bercahaya menerangi semua para gembala dan mereka tercengang. Malaikat itu mengatakan, pergilah ke Bethlehem
Di kota Daud telah lahir Tuhan dan Juru Selamat. Malaikat berkata, malaikat dari surga ya. Jadi bukan manusia yang bilang. Jadi perkataannya si Elizabeth tadi kita nyatakan benar karena malaikat mendukungnya. Itu. Jadi kita nggak ikut-ikutan mengatakan Tuhan kalau tidak ada dasar yang kuat. Di Keluaran 4:22 yang mengatakan Tuhan. Di Lukas 2, itu Lukas 2 nomor 11, betul tidak Pak? Nah, Betul masih tidak? banyak rahasia di Itu sini betul ya. tidak Lukas 2 nomor 11? Saya mau jelaskan banyak rahasia di sini. Pada saat Israel berangkat dari tanah Mesir ke Kanaan, ke tanah Kanaan, secara umum global orang mengatakan Tuhan yang menuntun. Padahal kalau diteliti di Alkitab seorang malaikat ternyata. Ya udah nggak apa-apa. Berarti Iya. Oke. Berarti Bapak meyakini Yesus Tuhan karena di Lukas 2 dikatakan Yesus Tuhan. Iya. Jadi itu dalil Yesus Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Oke. Jadi Tuhan Bapak 2. Ya. Tuhan Bapak 2. Ya. Oke. Buka Yohanes 17 nomor 3 Pak, coba Pak. Bantu kalau bisa cepat. Jadi saya nggak suka buka begini. Ini aja. Iya, kurang cepat, menghabiskan waktu. Bisa di ini. Menghabiskan waktu. Sebut aja, baca. Apa mengenai apa itu? Saya tahu itu. Ada. Mengenai apa? Saya tahu. Tahu? Coba mengenai apa? Hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Mereka mengenal Engkau satu-satunya. Tuhan. Yohanes Iya. 17 ayat berapa Kang? Nomor 3. Oke, saya baca ya. Doa Yesus itu. Yes, betul. Saya baca. Pasal 17. Saya baca. Iya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini ada dua entitas. Silakan. Satu-satunya Iya. Tuhan yang benar menurut Yesus Bapa atau anak? Ya. Jadi Yesus berdoa kepada Bapa, Tuhannya adalah Bapa karena Yesus di bumi sebagai manusia. Bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya satu-satunya Tuhan yang benar. Benar itu katanya itu, enggak saya salahkan. Bapak bilang 2. Kata Yesus satu-satunya Tuhan yang benar adalah Ya. Bapa. Ya. Nah, menurut Yesus satu-satunya Tuhan yang benar adalah Bapa atau anak? Menurut pasal 17 itu doanya Yesus Yes. kepada Bapanya. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang benar. Tuhan yang benar. Siapa? Iya. Bapa atau anak? Jadi karena banyak orang menuhankan yang lain di Bapak luar atau- mereka. Bapa atau anak? Bapak, Bukan anak. Bapak, Bukan anak. bukan Bukan. anak. Ya, gimana sih? Bukan. Nah, berarti Ini yang berdoa ini anak. yes, makanya bukan anak. Kalau anak bukan Tuhan, layak nggak anak disebut Tuhan? Tapi di ayat lain kan bahwa anak itu juga Tuhan. Tadi malaikat yang bilang. Di mana? Oh, yang tadi. Iya. Oke, Lupa bagus. dia. Bagus. Baik. Iya, jadi Lukas 2 itu Pak, original teksnya sebetulnya kurios. Kalau Bapak buka Selebar 2011 itu junjunan. Itu yang 11. Itu sebetulnya Tuhan. Pada hari ini telah lahir juru selamat Tuhan. Bukan Tuhan Pak. Kerjaan musuh Pak Rahmat tadi, LAI. Bukan Tuhan Pak. Kalau Bapak baca Bapak lanjutkan nomor 22. Kalau lanjutkan nomor 22, bahwa nanti Yesus itu akan diserahkan kepada Tuhan. Itu baru Tuhan. Jadi Pak, posisi Bapak itu tidak beriman seperti imannya Yesus. Kata Yesus, hidup yang kekal itu mengenal Engkau, Bapa, Tuhannya Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar. Aku bersyukur padamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dengarlah Matius 11:25 yang tadi. Markus 12:29. Dengarlah orang Israel, Sema Israel, Tuhan Elohim kita, Tuhan itu satu. Bukan 2. tapi Bapak baca enggak jujur loh. Bapak baca hanya sepotong itu. Coba baca semua ya pasal 17 itu. Dikatakan di situ engkau dan aku menjadi satu. Salah, itu pasal Yohanes 10:30. Yohanes 17 mau saya baca. Buka datanya Pak. Iya. Silakan. Kita menjadi satu dengan mereka. Oh, itu nomor 21. Bukan Yesus itu Pak, itu murid-murid. Supaya mereka. Jadi begini. Ini doa Yesus. Jadi kalau Prabowo berbisik dengan Gibran, semua kita pasti menyimak. Kalau Prabowo berbisik kepada Gibran, pasti semua kita nyimak. Pasti yang diomongin penting. Ini anak dengan Bapa penguasa semesta alam ini
berbicara mereka. Makanya simak benar-benar. Boleh, silakan. Mulai dari ayat 1. 2 Yesus. Kepanjangan dari 1 Pak. Itu nomor 21. Saya beritahu ke Bapak itu nomor 21. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Kuasa loh kepada Yesus. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Kepadanya di situ Yesus. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Bapa yang benar, Tuhan dan yang mengenal benar. Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan Bapa di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Berarti dia disuruh Bapaknya ya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Bukan nama sebutan ini loh. Utusan, tetap utusan. Kalau menurutku ini nama yang dimaksud di sini, karena Yesus tidak pernah mengajarkan nama. Yes, tidak pernah. Ya, reputasi ini. Ya, lanjut. Nah, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu Bapa. Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar. Pak Rahmat, boleh izin? Pak Rahmat, belum. Kita stop dulu sebentar ya. Oke. Ini ada azan. Tapi kita standby di sini tetap. Baik. Ya. Bapak baca itu, tak akan pernah satupun Bapak menemukan aku dan Bapak adalah satu di situ dari Yesus. Kecuali berbicara kepada murid-murid. Kita break dulu sebentar saja sampai azan ya. Saya lanjut. Silakan. Jadi bahwa Bapa satu dengan anak. Saya singkat mulai dari ayat 10. Segala milikku adalah milikmu. Milikmu adalah milikku. Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Mereka murid-muridnya ini. Sulit loh, sedangkan suami istri nggak berani bilang begini, milikku milikmu. Bisa, lanjut dulu. Apalagi ini, bisa. Begitu dekatnya mereka. Lanjut dulu. Dan aku tidak lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti engkau dan aku adalah satu. Bagus, supaya mereka ini siapa? Murid-murid ini supaya mereka menjadi satu. Sama seperti aku dan kau. Bagus. Jadi berapa Tuhan sekarang yang berarti Bapa dan anak satu kan? Ya, Bapa dan Yesus satu, jadi Tuhan. Sekarang murid-murid satu sama seperti Yesus. Kenapa kita persoalkan itu? Itu yang tertulis begitu. Nah, bagus. Karena itu yang tertulis, murid-murid jadi Tuhan tidak? Tidak. Loh, yang tertulisnya begitu, Pak. Jadi kalau mau saya jelasin begini, ini udah tingkat tinggi kalau saya jelaskan. Yang mempersatukan enggak, pendeta juga belum tentu tahu. Pendeta belum tentu tahu. Yang mempersatukan Bapa dengan anak adalah Roh Kudus. Baca semua tulisan yang ditulis oleh Rasul Paulus, setiap di awal dan di akhir, kiranya Bapa, anak. Di mana? Datanya di mana? Semua kita. Itu berdasarkan Bible atau pemikiran Bapak? Tunggu sendiri? dulu, belum selesai. Lalu ada satu tertulis tulisan Paulus di akhir dikatakan, kiranya kasih karunia Bapa dan anak serta persekutuan dengan Roh Kudus. Enggak menjawab apa-apa. Maksudku di situ, yang Tritunggal itu salah, yang benar itu Bapa dan anak dipersekutukan oleh Roh Kudus. Jadi hubungannya dengan yang ini, yang barusan kita baca, mereka adalah satu, maksudnya tidak berbeda-beda Tuhannya mereka, satu dalam Roh Kudus. Bukan, Pak. Banyak arti satu ini. Kita ini satu semua, satu sama-sama Indonesia. Itu satu juga. Iya betul. Tapi bukan Tuhan kan? Masalah Tuhan tadi udah kujelaskan cukup jelas. Bapa itu Tuhan, anaknya juga Tuhan. Iya, justru itu. Bapa meyakini dua Tuhan. Yesus meyakini satu Tuhan. Bapak akui dulu iman Bapak beda dengan iman Yesus. Jadi begini, ini yang sulit dijelaskan oleh umumnya Kristen kepada agama lain. Agama lain jadi menghujat agama Kristen karena Kristen tidak mampu menjelaskan Tuhannya. Bapak bisa? Saya mau jelaskan. Bapak bisa? Ini. Oke. Ini langsung inti-intinya aja aku bilang.
Yesus adalah Melkisedek? Ya. Oh, tidak. Tunggu, ini versiku, nanti komentari. Oh iya, silakan. Yesus adalah Tuhan? Ya. Yesus adalah Nabi? Ya. Yesus adalah guru? Ya. Tabib? Ya. Malaikat juga dia? Ya. Ada lagi yang lebih parah, terkutuk? Ya. Nah ini, jangan diketawain. Iya, iya. Bahwa dia sebagai manusia? Ya. Dia sebagai Nabi? Ya. Terkutuk? Ya. Ada. Jadi dikatakan di Alkitab ini, hanya orang yang mempunyai Roh Kudus yang mampu mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, sekaligus mengatakan Yesus terkutuk. Yang terkutuk itu mati tidak? Maksud dari terkutuk adalah orang yang mati di kayu salib itu terkutuk. Kalau Yesus tidak terkutuk, maka kita tidak akan selamat. Dia menjalani kutuk tanpa dosa. Yang terkutuk mati tidak? Mati. Di kayu salib itu mati. Bagus. Bisa nggak Tuhan mati? Ya? Bisa nggak Tuhan mati? Kan manusia dia. Saya tidak tanya manusia, saya tanya Tuhan. Bisa nggak Tuhan mati? Tidak bisa. Bagus. Berarti Iya. yang mati bukan Tuhan. Bagus. Jadi begini. Berarti Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Jadi Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Jadi Yesus begini, Tuhan. ada 2 ayat di Alkitab menyatakan bahwa Yesus turun ke bumi meninggalkan kemuliaannya. Dia datang ke dunia ini mengambil rupa seorang hamba. Jelek dia. Ya, jadi ketika dia mengambil rupa seorang hamba, ketuhanannya itu ditinggalkan, tetapi kan tetap disebut dia Tuhan oleh malaikat. Bapak buka Kolose 2 nomor 7 coba. Mengenai apa? Saya tahu Coba itu. Kolose 2 nomor 7. Nomor 8. 7 8. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah. Nomor 9. Nomor 9. Tadi 7. 9. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Mengosongkan diri atau kepenuhan jas ketuhanan? Ada saatnya dia mengosongkan diri, ada saatnya dia kepenuhan. Lah, ketika Yesus sudah bangkit, Kapan Yesus kepenuhan ketuhanan kapan? dengar ini. Di terakhir buku Matius dikatakan, ketika Yesus sudah bangkit, dia naik dulu ke surga, lapor kepada Bapa, lalu turun lagi, lalu yang diucapkan kepada manusia di bumi apa? Ketika naik Segala, tadi Bapak sebut ayat itu loh. kapan Yesus kepenuhan Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Paham nggak artinya ini? Tanya pendeta, ada yang paham nggak? Saya paham. Bapak pendeta. Lebih dari pendeta. Iya. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Kenapa disebut Yesus begitu? Emang sebelumnya kamu nggak diberikan kuasa itu? Belum. Kuasa surga dulu yang diberikan kepadanya. Tapi kuasa di bumi tadinya yang iblis menguasai bumi ini sudah diberikan kepada Yesus ketika dia sudah bangkit. Buktinya apa? Saya sudah jalani kematian, sudah pernah saya terkutuk, sudah semua gelar ada padaku. Bapak percaya? Gelar Tuhan Bapak juga. percaya itu? Yang kujelaskan ini tentu yang kupercayai dong. Baik. Bagaimana sih? Tadi kata rekan Bapak, Yohanes 24 nomor 23. Jika kamu melihat Yesus di sana, Yesus di sini, Mesias di sana, Mesias di sini, percaya atau jangan percaya? Akan ada, belum sekarang. Sudah. Tapi di Cina saya sudah dengar ada Mesias katanya di Cina. Bukan, itu yang aku Mesias. Diberikan Mesias palsu, ada orang mengaku-ngaku gitu. Iya. yang Bapak ajukan Mesias palsu atau Mesias asli? Yang di Alkitab asli. Itu ada di Matius 28, betul tidak? Matius 28 nomor 16, 17, 18, 19. Apa katanya? Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Nah, itu yang kubahas. Nah, itu dia maksud saya. Kang Chan ini tipis kepercayaan ini. Memang sulit karena Berat saudara. saya udah tingkat apa ini masih Pak, awal gitu, Pak, masih awal sebelum- mengetahui. Oke, baik. Sebelumnya Yesus memberikan amanat kepada murid-muridnya. Waspadalah supaya jangan ada penyesat Ya, yang menyesatkan kamu. Dia menggunakan namaku. Siapa Pak? Yesus. ya. Mengaku sebagai Mesias, Kristus. Oke. Jika kamu melihat Mesias di sana, Mesias di sini, Kristus di sana, Kristus di sini, percaya atau jangan percaya?
Nah bagus. Sekarang di Matius 28 itu percaya atau jangan percaya? Seharusnya pertanyaannya begini, bagaimana kita menguji Bagaimana Mesias? Bapak gitu saya? Mesias yang benar dan yang palsu, apa Oke, bedanya? Gitu dong. Baik, Supaya baik. jangan kita tertipu. Baik, kita Di uji. situ kita mau cari, Oke, mau cari kita uji. selamat kan? Bapak mau diuji? Siap diuji? Siap diuji. Yakin? Sejak saya datang sini saya udah Oke, siap diuji. siap. Baik, siap. Kita uji. Buka Matius 28, 16, 17, 18, 19, 20. Kita uji ya. Amanat Agung. Amanat Agung. Itu. Matius 28 ayat. Oke. Belum dapat aku. Ayat berapa? Paling ujung. Matius 28. Dari 18 sampai 20. Malah Islam ini yang ngasih tahu ini. Oh ya. 20 ya. Ya. Oke Pak, baca baik-baik Pak. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu dari yang 16, dari 16. Pak, saya narasikan ya. Bapak lihat, Bapak nyimak ya. Saat itu murid Yesus tinggal 11, betul tidak? 11 murid itu membawa ke bukit di Golgota, Galilea, sorry. Betul kan? Lalu ada oknum di situ yang disebut Yesus. Sekali di situ disebut. Pak, tahu nggak respon murid-murid seperti apa? Sebagian mereka ragu. Betul nggak? ya. Ragu kan? Kalau Bapak simak Yesus sebelumnya, Yohanes pasal 10 nomor 27, apa kata Yesus? Domba-dombaku mengenal aku, mereka mengenal suaraku, aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Tak ada ragu Pak. Tapi ketika di Matius 28 itu, ketika naik ke bukit Galilea itu, mereka ragu Pak. Kita uji sekarang. Oknum yang bernama Yesus itu, yang disebut Yesus itu, membuat klaim. Jadikan kepadaku telah diberikan segala kuasa di langit dan di bumi. Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dia akan mengajari kamu segalanya dan akan menyertai kamu hingga akhir zaman. Betul? Bagus. Kita uji sekarang. Apakah murid-murid itu mengikuti oknum ini atau tidak? Mengikuti. Yakin? Asli? Asli. 120 orang pengikutnya waktu 1000%. itu 3.000 per hari ditarik jiwa menjadi Kristen. 1000% yakin? Kalau udah aku bilang yakin. Selebihnya dari ya udah dari iblis Oke. itu. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Bagus. Selebihnya dari iblis. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Ah. Oknum itu berkata, memerintahkan, baptislah dalam nama Putra, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berikan kepada saya satu nama saja dari 11 murid itu yang membaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus dari seluruh Bible Bapak. Tidak ada yang membaptis dalam nama Yesus. Bagus, berarti Iya. mereka melanggar oknum itu. Iya. Betul? Jadi mereka ragu itu bukan Yesus, betul tidak? Bukan, ragunya mereka imannya lemah, bukan ragu masalah Yesus, bukan. Maksud Bapak Yesus tidak mengajarkan murid-muridnya untuk beriman kuat? Diajarkan, Loh, bagaimana? tetapi tetap ragu. Iya. Sama seperti kita Pak, ini. sebentar dulu. Ah, Domba-dombaku mengikuti aku. iya. Yesus jujur atau bohong? Jujur. Ada nggak domba-domba Yesus yang mengikuti perintah baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus? Ya, Ayo. jadi ini perlu juga saya teliti ini ya. Oke. Karena nyatanya murid-murid ini semua membaptis dalam nama Yesus saja. Hanya Petrus. Ya. Sementara berkali-kali sebelumnya itu baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, ini menjadi persoalan ketika orang memulai membuat teori Trinitas Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini menjadi teori Trinitas. Saya tahu sejarahnya itu. Nanti ada agama yang tersinggung kalau aku bilang. Enggak, poin saya enggak ke situ. Bapak kalau tidak meyakini Trinitas Jadi, apa-apa. Ini jadi poin saya. ini saya masih begini. dilibatkan. Poin saya, sebentar. Poin saya bahwa ketika Yesus anak Maria mengatakan jangan percaya, murid-murid mengikuti dia. Jangan percaya. Mereka tidak membaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, Betul tidak, Pak? Betul tidak? ya. Betul? Jadi Yesus yang tertulis di Alkitab ini belum mengenai Mesias palsu, itu ke depan. Itu pertanyaan saya. Kenapa Kalau di sini? Loh, kalau Tunggu. mereka tidak mengikuti yang Yesus, sedang kita bicarakan ini, saudara sudah mengatakan bahwa ini ada nabi-nabi Mesias palsu. Belum, yang dikatakan ini ke depan. ini Yesus sudah terangkat, Pak. Belum. Sudah, Pak.
Belum. Mau kasih datanya Pak? Jadi begini urutannya Pak, ya. mau kasih datanya nggak? Mengenai apa? Yesus sudah terangkat saat itu. Sudah turun. Sudah terangkat. Lukas 22 nomor 69. Ayat mau aku baca ya. Lukas Baca perikopnya situ. Lukas 22 69. Perikopnya apa itu Pak? Perikopnya apa itu? Mulai sekarang anak manusia Perikopnya sudah apa, Pak? duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Perikopnya apa itu Pak? Perikop itu dibuat lay. Bisa saja salah. Di mana posisi? Oke. Ah. Baik. Di mana itu peristiwa terjadi Pak? Ada di mana itu dia? Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah Enggak. kanan Allah. Itu Tunggu. peristiwa ucapan itu ada di mana? Ada di Mahkamah Agama, betul Jadi- tidak? Ada di Mahkamah Agama, jadi betul begini, tidak? begini. Sebentar. Ada di Mahkamah Agama, betul tidak? Makanya kalau mau belajar Alkitab pelan-pelan. Kita pelan-pelan. Ada di Mahkamah Agama. Waktu Yesus masih di persidangan, Yesus mengatakan bahwa dia sudah bersama-sama di Diulang datanya. Ah. Baca. Lukas Iya. dulu, baca dulu. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Mulai Kuasa. sekarang anak manusia sudah duduk sebelah kanan. Padahal dia masih di persidangan. Yang di persidangan siapa? Iya. Siapa? Yesus itu. Loh, sudah duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa. Makanya Yesus itu pakai bahasa yang tidak mudah dimengerti orang. Oke. Tujuannya apa? Iya, tujuannya apa? Melindungi perkataannya itu supaya dituliskan orang. Ada tujuannya. Tuhan Bapak tidak menggunakan bahasa yang tidak dimengerti orang. Ini satu lagi contoh ya, yang mirip seperti ini. Yang di sebelah kanan Yesus. Hari ini juga kita sudah bersama-sama di Taman Firdaus, padahal dia sampai dikubur kok. Hari ini juga, ini yang di kananku, saya disalibkan, dia disalibkan. Lalu yang di kanan ini bilang, Tuhan, bila tiba nanti kerajaanmu ingatlah aku. Datang Yesus. Hari ini juga kita sudah bersama-sama di Taman Firdaus. Berarti Yesus salah. Mana ada Berarti di Taman Yesus salah. Firdaus? Artinya itu apa? Jadi kita harus tunduk kepada Tuhan. Apa yang dikatakannya kita pelajari. Jangan langsung. Bapak sudah pelajari itu belum? Udah. Jadi udah banget. Bagus. Yang duduk sebelah kanan Bapak Yesus. Iya. Yang di Mahkamah Agama siapa? Jadi maksudnya di situ, kalau Yesus sudah jatuh di vonis, itu yang diinginkan Bapa. Loh, berarti itu bukan Yesus Pak. Nah, itu pikiranmu lain. Loh, Lukas. Alkitab ini bisa diseret untuk menyesatkan diri sendiri, bisa. Ada jalur untuk sesat. Ini multi tafsir banyak. Pakai Bible bisa sesat. Iya. Alhamdulillah. Iya. Saya ulangi. Alkitab ini ada jalur kita untuk sesat di sini. Kalau kita menggunakan Alkitab ini sesuai dengan keinginan kita, dibiarkan kita sampai Bapak jatuh. katakan tadi firman Tuhan. Makanya kita harus dituntut Alkitab ini. Artinya kita membaca, diajar oleh dia. Enggak, saya mau setuju dengan Bapak. Itu firman Tuhan bukan? Sebahagian. Sebagian. Iya. Ada cerita-cerita di sini bukan firman Tuhan, tapi mengenai Tuhan juga akhirnya. Pak Nenggolan setuju itu bukan sebagian firman Tuhan. Pak Nenggolan setuju itu bukan firman Tuhan sepenuhnya. Segala kebenaran yang ada di dalamnya adalah firman Tuhan. Kalau ada yang salah itu bukan firman Tuhan. Jadi Bible ini firman Tuhan atau bukan? Firman Tuhan. Semuanya. Itu tadi ada yang salah. Jadi dijelaskan di sini keburukan yang jelek pun dibahas di sini. Jangan seperti Kristen yang lain dikuduskan ini Alkitab ini didewakan, tidak boleh ada di atasnya begini. Oke. Saya Jangan. kasih contoh. Yang kotor pun ada dibahas di sini, ada. Saya kasih contoh. Dikatakan orang kaya sama orang kaya mau masuk surga seperti Gajah masuk lubang jarum. gajah masuk lubang jarum. Itu nggak ada itu di situ. Artinya kalau begitu orang kaya nggak mungkin masuk surga. Orang kaya juga bisa masuk surga. Salah tulis itu. Ada nggak dalih? Salah tulis. Salah terjemah. Jadi begini, memang berbagai versi ya. Ada juga pendeta pernah aku dengar menjelaskan yang dimaksud lubang jarum adalah tembok Yerusalem itu. Iya. Ada yang sempit di situ. Kalau masuk onta pakai beban nggak bisa masuk. Harus dilepas dulu bebannya.
Itu maksudnya. Saking sempitnya disebut Ya, dia lubang metaphorical kan? jarum. Metaphorical maksudnya kan. Nah, ini Kita nggak ada masalah dengan keterangan metafor. Ya mereka. nggak apa-apa dengan majas metaphorical juga kita terima. Masalahnya bukan itu. Bapak dapat ilmu dari mana Bible ini firman Tuhan? Karena sudah baca. Di mana? Di mana Bible mengatakan dirinya firman Tuhan? Berikan kepada saya satu saja ayat yang mengatakan Matius sampai Wahyu itu firman Tuhan. Malah kebalikan, Pak. Itu kepercayaan, Pak. Ada yang tidak percaya, ada yang percaya. Saya bertanya ke semua orang yang beragama Islam. Siapapun yang bisa menjawab di kemudian hari kalau tidak bisa dijawab sekarang. Karena ini di YouTube saya lihat. Pertanyaan saya, bagaimana Islam bisa berharap masuk surga padahal di surga tidak ada boleh masuk yang berdosa? Tidak ada manusia yang berdosa boleh masuk ke surga. Semua kita ini sudah berdosa. Bagaimana caranya secara Islam akan bisa harapan masuk surga? Semua manusia sudah berdosa berarti harus mati. Kenapa tidak mati? Karena ada Yesus Kristus pengampunan. Dia menggantikan kematian itu. Pertanyaannya, kalau di Islam bagaimana caranya bisa hidup bertahan? Tunggu dulu. Gitu. Tunggu dulu, posisinya apa? Manusia ada 7 miliar. Ya, Ya. Yesus menebus dosa manusia 7 miliar. Ya. Hanya disiksa 3 hari lunas. Ya. Apa? Kenapa bisa begitu? Cuma 3 hari lunas. Ya, Kenapa bisa begitu? Tanya dong, biar ku jawab. Kenapa 3 hari udah meninggal? Nah, itu baru ku jawab. Silakan. Karena dialah yang menciptakan semuanya itu. Itu Dia dia. lebih berharga dari semua itu. Ya terus kenapa cuma bentar disiksanya? Yang penting ditunjukkan Nah. Yesus adalah bahwa dia mengalahkan iblis. Sebagai manusia saya bisa tidak berdosa loh. Mengalahkan Kalah, iblis. kalah iblis ya. Tapi Ya. tadi katanya bumi dikuasai iblis. Iya, dikuasai iblis. Makanya ketika Yesus sudah bangkit, apa dibilang? Apa? Kepada aku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Ya. Karena sebelumnya hanya kuasa di surga dia bisa. Oke, gini deh Iya. supaya gini nih. Kalau Gini. bertanya mau belajar silakan. Sabar. Begini, Pak, Udah terbantah semua. Tadi yang nggak masuk akal itu mengenai Yesus menderitanya cuma 3 hari bisa menebus penderitaan manusia yang 7 miliar yang macam-macam gitu. Itu nggak masuk di akal gitu kan? Karena terlalu penebusnya kok jauh lebih ringan gitu di mata kami. Lalu yang kedua adalah lagi serunya ya, Pak. Seru banget. Jangan dulu. Kirain di sini bocah. Jadi terus. Ya, ini. Nah, berikutnya yang kedua ya. Ini Pak Kriston, Pak Dimun sama Pak Rahmat perhatikan. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ya. Ini Yesus nebusnya di zaman Yohanes. 4.000 tahun kemudian. 4.000 tahun kemudian. Ini Betul. sama aja kayak gini. Ada kecelakaan laka lantas, ambulannya datang 4 minggu kemudian. Ini korbannya gimana ini? Kelewat semua. Tunggu, jangan berusaha menjawab yang tidak tertulis. Kalau itu maunya Tuhan, mau apa lo? Kan gitu. Ya makanya kita tanya Itu yang terjadi loh. Nah, posisinya tidak tertulis. Makanya kita tanya, sama-sama tidak tertulis kan? Kita tanya ini konsepnya kepada Kristen yang bikin. Gitu loh. Katanya menebus dosa seluruh manusia kan? Tunggu ya. Semua yang kuucapkan tadi itu berdasarkan Alkitab. Terkutuklah aku kalau aku menambah-nambahi isi Alkitab. Tadi upah dosa Yang adalah maut, katanya Adam itu yang berkata. Makanya ada perkataan yang kontroversi bagaimana supaya itu. Kan udah pernah aku bilang statement closing waktu itu. Kalau ada multi tafsir bahkan kontroversi bertentangan, kita yang belum paham, buktinya setelah aku pelajari, oh begini maksudnya. Iya. Makanya Pak Rahmat kembali kepada apa yang tertulis. Kalau nggak tertulis tinggalkan, itu bidat, itu kejahatan dalam beriman. Jadi begini loh. Jadi begini, udah 17 kali ini. Untuk cepatnya makanya selalu aku berkata-kata, di mana tertulis, tanya dong biar baru ku cari. Lama. Ya nggak apa-apa, ditungguin loh. Daripada maksudnya gini, aku gitu selalu menekankan begini Pak Rahmat dan kawan-kawan Kristen kalau berdialog itu, jangan sampai kita itu menyumpalkan kata-kata pribadi kita ke tokoh-tokoh yang ada dalam kitab suci. Jadi itu kejahatan dalam beriman. Aku percaya ini akan terjadi. Semua yang kuucapkan itu sudah terekam. Orang akan menyelidiki di Alkitabnya. Benar katanya si Ringo-Ringo itu, gitu loh. Aku udah tahu itu akan diperiksanya. Kemarin aja bilang bapak mengorbankan anaknya, cek per cek mengaruniakan ternyata. Jadi dengar ya, tertulis di sini mengaruniakan.
lalu aku mengatakan mengorbankan. Oke. Itu udah kelas tinggi yang mengerti itu. Iya, maksudnya gini Iya. aja. Setelah kitab Wahyu dibikin tuh Injil Rahmat gitu kan. Jadi perkataan Pak Rahmat ditaruh di belakang kitab sucinya gitu. Karena nggak tertulis. Closing statement dari Kores untuk ini langsung ditujukan aja ke Pak Rahmat yang membanggakan Yohanes 14 nomor 6-nya. Di mana Yesus berkata, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Maka tidak ada yang bisa melalui Bapa tanpa melalui aku. Itu untuk masa yang lalu mungkin iya gitu ya, untuk masa yang lalu. Tapi untuk zaman penutup dari Nabi kami Muhammad SAW ini langsung dari Tuhannya. Seluruh umat manusia yang nanti diperkuat Bukan mengcounter langsung Pak, kepada closing Nabi. Pak, closing statement. Iya. Nah ini ya di surah An-Nisa ayat 65 dikatakan oleh Tuhan kami untuk Nabi kami. Maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Satu ya. Nah ini uppercutnya ini Pak Rahmat. Uppercutnya di sini. Di Musnad Imam Ahmad 18715 ini hadisnya Hasan. Nabi SAW beliau bersabda, barang siapa yang mendengar namaku dari umatku Yahudi ataupun Nasrani kemudian ia tidak beriman kepadaku, maka dia tidak akan masuk surga. Selamat datang di kebenaran. Syahadat. Kami nanti Pak Rahmat. Ku siapa? Ku di situ siapa? Ditanya udah closing. Udah Punya itu siapa? Muhammad. Nabi kami itu. Ku di situ nabi kami. Insyaallah. Silakan. Baik. Terakhir, baik. Terima kasih. Baik. Quran mengatakan seperti yang tadi kutip di awal oleh Al Ustadz Teten, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, wahai orang-orang yang mau melihat referensi, ta'alau, kemarilah. Bu Karyana, terima kasih, Pak Nainggolan, Pak Rahmat dan Bapak sekalian. Sama-sama. Ini adalah panggilan Allah. Ta'alau, kemarilah. Ila kalimatin sawa, menuju kalimat yang sama, bainana wa bainakum, antara kami dan kalian. La na'budu illallah, jangan menyembah kecuali Allah, wala nusyrika bihi syai'a, jangan menyekutukan dengan serta apapun. Ya. Saya Terima berharap- kasih. Kita tetap saudara. Saya berharap sekarang masih ada 2 tahta, mungkin bulan depan, tahun depan ketika Anda berdiskusikan lagi hanya ada 1 tahta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, closing statement dari saya melanjutkan apa yang disampaikan Kang Chan. Fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Itu aja. Apa Kalau artinya, Pak? kalian berpaling, maka ucapkanlah kami semua berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Sudah untuk diaminkan ya. para narasumber. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Silakan Pak. Ya, dari debat lintas iman ini kita melihat bahwa persoalan siapakah penguasa langit dan bumi tidak bisa dipisahkan dari pembahasan lain yang sangat mendasar, yaitu konsep keselamatan, penebusan dosa, dan sumber kitab suci itu sendiri. Dalam debat tadi muncul pengakuan yang cukup penting bahwa Bible yang ada saat ini tidak sepenuhnya dianggap sebagai firman Tuhan yang murni 100%. Ini tentu menimbulkan pertanyaan besar. Jika sumber rujukan utamanya saja masih diperdebatkan kemurniannya, lalu di mana pijakan yang benar-benar kokoh dalam menjelaskan konsep keselamatan? Islam menawarkan konsep yang sangat jelas dan adil. Setiap manusia bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Tidak ada dosa warisan dan tidak ada pula penebusan dosa oleh manusia lain. Jalan keselamatan dibuka melalui taubat yang tulus, keimanan dan amal soleh langsung kepada Allah sebagai penguasa langit dan bumi tanpa perantara. Perbedaan ini bukan sekadar perbedaan istilah tetapi menyentuh inti keadilan dan kasih sayang Tuhan. Apakah adil jika dosa manusia ditebus oleh orang lain? Atau justru lebih adil ketika setiap manusia diberi kesempatan untuk kembali kepada Tuhannya dengan taubat yang jujur? Debat ini seharusnya tidak kita sikapi dengan ejekan, meski sebagian jawabannya mengundang tawa. Justru disinilah kita diajak untuk merenung lebih dalam, keyakinan mana yang benar-benar konsisten, logis, dan selaras dengan fitrah manusia. Semoga diskusi ini membuka hati, menumbuhkan sikap saling menghormati dan mengantarkan kita pada kebenaran sejati. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan bagikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.